Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikan video ini, tayangan ini, hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku sapal, aku acak, dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aquarius dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Two of Pentacles. Dua koin muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aquarius ya. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, dua koin ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah keseimbangan dan kestabilan sebenarnya. Ya. Namun di balik sebuah keseimbangan dan kestabilan yang mungkin sedang kamu dapatkan dan kamu rasakan saat ini, ada sebuah keinginan ataupun harapan yang sangat begitu besar ya. Di balik sebuah kestabilan tersebut tentu ingin hal-hal yang lebih itu bisa terjadi di dalam kehidupan kamu. Ya, ingin ada sebuah peningkatan yang lebih, teman-teman. Bisa jadi seperti itu. Oke. Nah, jadi memang apa yang terlihat pada kartu pertama ini bola, teman-teman, ya cukup menggambarkan juga sebenarnya tentang apa sih ya. Kalau dikatakan peluang, kesempatan itu pasti akan datang pada kamu. Ya, dan bagaimana caranya kamu nantinya ketika peluang dan kesempatan itu datang dan kamu manfaatkan dengan sebaik mungkin, maka niscaya apa yang mungkin menjadi harapan dan keinginan kamu ya berpotensi akan terwujud dan terjadi, teman-teman. Oke, kemudian aku punya The Empress. Mengenai tentang sebuah keberuntungan di dalam kehidupan kamu, teman-teman. Aku rasa sih kalau untuk keberuntungan itu sendiri cukup relatif ya. Dan apa yang terlihat dari kartu kedua ini juga cukup menggambarkan sebenarnya kalau untuk masalah kehidupan yang lebih baik, jelas semua berpotensi berpeluang hidup lebih baik ya. Hanya saja yang membedakan di sini adalah bagaimana cara kamu untuk bisa mencapai tujuan tersebut, teman-teman. Karena ketika ingin mencapai suatu tujuan pasti akan dihadapkan dengan berbagai ujian, tantangan, dan masalah. Itu sesuatu hal yang mungkin memang selama ini selalu kamu hadapi dan terjadi. Itu pasti, teman-teman. Ya, namun bagaimana caranya untuk bisa mencapai sebuah tujuan tersebut benar-benar bisa tercapai lah ya. Jadi memang pada intinya kesabaran itu sangat penting di dalam segala hal. Ketika kesabaran kamu, kemudian tingkat spiritual kamu tingkatin lagi, teman-teman, yaitu kedekatan hubungan kamu dengan Tuhan masing-masing ya. Itu juga sangat penting. Itu adalah prioritas utama ya. Artinya doa kamu ya, teman-teman. Setelah mungkin kamu bekerja keras ya kan. Jadi intinya ketika terus mau melakukan hal-hal yang terbaik, maka sebenarnya potensi peluang kamu akan sukses berhasil dalam pekan ini cukup terlihat kok. Ya. Kemudian aku punya Six of Swords. Nah, ini yang aku maksud ya, tentang bagaimana rintangan dan tantangan yang selalu terjadi di dalam kehidupan kamu itu sendiri. Jadi sesulit dan sebesar apapun gelombang masalah yang terjadi di dalam kehidupan kamu, harus selalu optimis ya. Harus yakin sih, walaupun terkadang merasa pesimis dan berputus asa. Aku rasa itu sesuatu hal yang manusiawi banget, teman-teman. Dan aku yakin setelah kamu bisa melewati gelombang masalah yang begitu besar ini, tentu ya kamu akan sampai ke dermaga kesuksesan dan juga keberhasilan kamu. Nah ya, aku punya Ace of Cups sebagai energi penutup ya. Jadi mengenai tentang sebuah peruntungan dan kehidupan kamu dalam pekan ini, kalau aku katakan memang akan cukup berlimpah keberuntungannya. Banyak, terutama terkait dengan kondisi kehidupan sosial kamu yang akan mengalami sebuah peningkatan, teman-teman. Karena dari kartu keempat ini cukup menggambarkan tentang bagaimana sebuah keberkahan, keberuntungan
ya. Kelimpahan materi rezeki akan kamu peroleh, kamu dapatkan, teman-teman. Jadi memang dengan kata lain adalah ya persiapkan dirimu akan sebuah perubahan-perubahan besar di sini. Ya banyak hal-hal baik dan positif yang akan terjadi dalam pekan ini. Oke, entah itu masalah pekerjaan, usaha bisnis, asmara, rumah tangga, dan bahkan masalah kesehatan semuanya mudah-mudahan akan lebih baik. Oke, next poin berikutnya kita akan melihat kondisi keuangan ya ataupun rezeki dari teman-teman Aquarius dalam pekan ini. Aku punya Five of Wands. 5 tongkat ya, muncul hadir sebagai energi pembuka teman-teman. Ya, terkait dengan kondisi keuangan, terkait dengan finansial ekonomi ya, rezeki teman-teman Aquarius. Memang dari kartu pertama ini cukup menggambarkan teman-teman ya. Sebenarnya untuk masalah keuangan lagi ada problem sih sebenarnya. Ya, lagi ada problem yang cukup rumit berat teman-teman. Di sini apa ya? Kalau dikatakan mengenai tentang energi yang berupaya berusaha untuk menutup jalan kerezekian kamu ya ada. Ya, mengenai tentang masalah secara internal di dalam kehidupan kamu itu juga ada. Baik utang piutang, habis kamu ditipu oleh seseorang, ya jadi banyak problemnya, teman-teman. Ya. Nah, oke kita akan lihat sih sebenarnya dalam pekan ini ya. Dari kedua kartu ini teman-teman apakah berpotensi berpeluang nih keuangan kamu bisa lebih baik membaik seperti itu. Nah, aku punya judgement. Gak usah khawatir ya bagi kamu teman-teman Aquarius yang sekalipun kehidupan kamu dalam fase yang sangat kritis ya. Kenapa? Ada sebuah keajaiban yang akan terjadi dalam pekan ini loh. Jadi ketika kita berbicara terkait dengan masalah keajaiban, ada ikut campur tangan Tuhan, teman-teman. Peran serta ikut campur tangan di sini ya, ikut campur tangan Tuhan di sini cukup nyata. Seperti ada sebuah doa-doa yang terkabulkan, termanifestasikan, terwujud gitu ya. Ya, kun fayakun. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan itu akan terjadi. Ya, terutama masalah keuangan, ya. Aku melihat dalam pekan ini pasti bakal ada rezeki yang super berlimpah nanti ya, teman-teman. Ataupun paling tidak rezeki yang stabil lah, ya. Kemudian pada kartu yang ketika aku punya Five of Swords. Nah, ini yang aku maksud teman-teman, tentang orang-orang yang toxic, orang-orang yang sebenarnya apa ya? Selama ini bermuka dua loh. Mereka yang selama ini menutup jalan kerezekian kamu yang terlihat baik di depan kamu, tetapi di belakang kamu ya sebenarnya ingin menghancurkan. Jadi, kudu hati-hati dan waspada juga ya, teman-teman. Oke. Yang paling terpenting adalah bagaimana cara kamu untuk tidak terlalu mudah percaya deh, ya. Kemudian ketika kamu punya rencana tujuan ya kamu kerjakan sendiri. Kamu harus yakin dan percaya sama diri kamu sendiri. Karena yang selama ini membuat kamu gagal itu ya orang-orang yang berada di sekeliling kamu sendiri, teman-teman. Ya, ketika kamu optimisme, ya, yakin percaya diri, yakin pasrahkan segala sesuatunya terhadap Tuhan masing-masing, maka insya Allah jalan kerezekian kamu akan terbuka lebar. Ya, seperti itu. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sudah berumah tangga ya. Aku punya Knight of Wands, aku punya The Lovers, dan aku punya The Emperor. Mengenai tentang kehidupan rumah tangga ya, kalau aku melihat dari ketiga kartu ini, energinya sih cukup stabil ya. Aku lihat ada sebuah keharmonisan ya pada kartu kedua, The Lovers. Kemudian kebijaksanaan, The Emperor, kedewasaan. Ya, semua masalah selalu terselesaikan dengan mediasi yang baik, komunikasi yang baik, teman-teman. Ya, kalau dikatakan lagi berjuang juga untuk lebih baik ya, terlihatlah dari kartu pertama ya. Jadi apapun itu harus optimis ya. Ketika saling kerjasama bareng ya, teman-teman, kerjasama bareng. Ya mudah-mudahan sih apa yang menjadi tujuan kamu insya Allah akan tercapai, terwujud ya. Jadi untuk secara garis besar untuk masalah hubungan sendiri itu ya, aku lihat komitmen itu terjaga dengan baik, itu yang paling penting ya. Keselarasan energi ya, kemudian saling melengkapi, saling berkomitmen, saling support ya, itu akan mendatangkan rezeki nanti teman-teman, rezeki yang bagus untuk ke depan ya, meskipun memang lagi berjuang saat ini gitu ya, jadi tetap semangat. Oke, next poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sedang berpacaran. Aku punya Eight of Swords ya, Two of Swords, dan aku punya Two of Cups. Oke. Dua kartu negatif dan satu kartu positif. Ya, namun dibalik kepositifan energi ini teman-teman juga mengandung energi yang negatif. Artinya seseorang sedang memantau hubungan kamu di sini.
ya. Seseorang yang sedang memantau di sini apa ya, teman-teman? Karena aku melihat dari kedua kartu ini energinya cukup negatif gitu loh, sangat negatif bahkan. Ini seperti ada sebuah hubungan yang sudah dihadirkan ya. Sudah mulai hadir pihak ketiga nih. Ya, jadi seperti itu. Kebahagiaan kamu akan dirusak diganggu oleh si pihak ketiga hingga pada akhirnya nanti kamu akan bakal merasakan sebuah kekecewaan, teman-teman. Ya, ada sebuah pengkhianatan, jadi kudu hati-hati. Selama ini kalau aku lihat sih mungkin bisa jadi dia sudah bermain di belakang kamu, ya, tanpa kamu sadari. Karena kalau melihat dari energi ini, seolah-olah memang dia sudah mulai berubah sikap, ya, teman-teman. Udah mulai cuek, nggak peduli, ya kan. Kemudian mungkin ketika kamu WhatsApp, delay-nya lama banget gitu balasnya, teman-teman. Ya, jadi, ketika, balas pun hanya membahas hal-hal yang terlalu singkat banget. Nah, itu cukup menggambarkan tentang sebuah perubahan dan hadirnya pihak ketiga, ya. Sudah mulai berpaling kalau aku lihat sebenarnya. Oke, next. Poin berikutnya ya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya Knight of Pentacles, ada King of Cups, dan aku punya Death. Oke. Aku melihat ada dua energi yang akan datang di dalam kehidupan kamu, teman-teman. Nah, bagi kamu yang jomblo dan single, ya energi pertama aku melihat ada energi baru ya. Seseorang yang sangat-sangat bijak, dewasa banget. Seseorang yang bakal berkomitmen loh ketika kamu memilih dia. Dan energi berikutnya adalah energi dari kehidupan masa lalu ya. Seseorang yang mungkin pernah menjalin sebuah hubungan asmara dengan kamu dan dia ingin kembali pada kamu, teman-teman. Mencoba untuk menjalin kembali sebuah komunikasi gitu ya. Jadi ya, mana yang harus kamu pilih? Teman-teman tergantung sih dari bagaimana track record di dalam kehidupan kamu itu sendiri ya. Ketika mungkin track recordnya dengan masa lalu itu cukup buruk, maka ya lebih baik memilih yang baru gitu loh ya. Tetapi ketika mungkin di sini track recordnya bagus ya, tergantunglah dari keadaan kamu. Ya relatif sih ya, lebih baik energi lama. Oke, ikuti kata hati deh teman-teman, intuisi kamu ya untuk memutuskan nantinya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya Five of Cups, ada Three of Wands, dan aku punya Five of Pentacles. Nah, dari ketiga kartu ini teman-teman ya, melihat tentang bagaimana kedekatan kamu dengan seseorang, aku rasa ini sesuatu hal yang sia-sia gitu ya, sia-sia sih teman-teman. Kamu selalu merasakan sebuah kekecewaan gitu loh. Ketika kamu mendekat, dia semakin menjauh gitu, ya. Semakin mendekat, semakin menjauh. Artinya apa yang sudah kamu lakukan pun terlihat kesannya itu sia-sia, teman-teman. Nah, kemudian yang aku lihat di sini kenapa ya? Ini seperti banyak banget option gitu loh. Option dari dia ya, teman-teman. Bukan hanya kamu sepertinya yang mendekati dia, tetapi mungkin banyak. Ya, ada beberapa sih ya, tetapi mungkin yang lebih direspon itu mereka, teman-teman. Jadi kamu jangan sampai nih hanya dimanfaatin doang gitu loh, ya. Jangan sampai seperti itu, teman-teman. Oke. Dan kemudian ketika energi ini yang aku balik, ya, terkait dengan energi kamu. Ya, mungkin saat ini memang kamu lagi belum siap banget ya. Jangan memaksakan diri kamu deh, teman-teman. Ketika belum siap untuk menjalin sebuah hubungan asmara baru gitu. Yang ditakutkan ketika belum siap, ya nanti ujung-ujungnya karena keterpaksaan ataupun kasihan, ujung-ujungnya juga pasti bakal nggak stabil hubungannya gitu. Ya. Dan kemudian yang terakhir aku juga melihat di sini seperti ada sebuah energi tentang sebuah kebimbangan terhadap sebuah pilihan. Mungkin bisa jadi ya saat ini kamu lagi dekat dengan lebih dari satu orang. Ya, lagi dan lagi ikuti intuisi kamu teman-teman. Mudah-mudahan ya pilihan yang kamu ambil nanti itu tepat. Oke, next. 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan ya untuk teman-teman Aquarius. Aku punya tanggal 25, 14. Oke, tanggal 2, 20, tanggal 5, 31, 19, 24, 9, 18, 27, dan 30. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.